الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sang khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Berbagai macam-macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita begitu mudah menghirup udara segar. Kita diberikan umur yang panjang dan kita diberikan nikmat yang paling mulia, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Oleh karenanya kita patut bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan tersebut. Dan jika kita benar-benar mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridai kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tashkuru yardahu lakum." Jika kamu bersyukur, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meridai kalian. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang berada di penghujung dari bulan Zulqa'dah. Beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan yang mulia, salah satu bulan haram, salah satu bulan suci, yaitu bulan Zulhijjah. Diriwayatkan dari Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala, beliau menceritakan bagaimana keadaan orang salafus saleh terdahulu. Beliau mengatakan, kanu yu'azzimuna thalatha asyarat, al-ashrul awakhir min Ramadan wal ashrul awal min Dzulhijjah wal ashrul awal min syahrillahil muharram. Kata Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala, beliau menceritakan bahwasannya orang-orang saleh terdahulu, orang-orang salafus saleh terdahulu, mereka mengagungkan 3
dari 10 yang ada pada bulan-bulan, yaitu bulan pertama dari atau 10 bulan terakhir dari bulan Ramadan, dan 10 bulan pertama, 10 hari dari bulan yang pertama yaitu bulan Zulhijjah, dan 10 hari yang pertama dari bulan Muharram. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang salaf terdahulu mereka senantiasa mengagungkan bulan-bulan tersebut, termasuk di dalamnya yaitu bulan Zulhijjah. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Begitu agungnya bulan Zulhijjah, bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka itu menunjukkan bahwasannya di balik tersebut ada pesan berharga, ada yang ingin Allah sampaikan kepada hamba-hambanya, bahwasannya di balik sumpah tersebut ada keagungan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr, wal fajri walayalin ashrin, demi waktu fajar dan demi 10 hari. Diriwayatkan oleh para ulama tafsir, yang dimaksudkan demi 10 hari tersebut adalah 10 hari di awal-awal bulan Zulhijjah. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan juga diriwayatkan dari salah satu murid dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, beliau begitu mendapati 10 awal dari bulan Zulhijjah, beliau bersungguh-sungguh melakukan ketaatan di dalamnya, beliau bersungguh-sungguh melaksanakan amal saleh di dalamnya. Bahkan diriwayatkan sampai-sampai beliau tidak mampu lagi. Artinya beliau benar-benar maksimal. Bisa dikatakan mungkin beliau sampai loyo, sampai letih, sampai capek. Tapi kecapean yang beliau dapati, letih yang beliau dapatkan, berbuah manis, berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang keutamaan bulan Zulhijjah yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul ashri. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika bi syai'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal saleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Lantas para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut lebih baik dari berjihad di jalan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala bala walal jihad, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan jiwanya dan hartanya, dan dia tidak kembali membawa sedikit pun. Hartanya tidak kembali, yaitu hartanya habis di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan jiwanya tidak pernah kembali, yaitu dia mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keagungan salah satu hari-hari yang ada di hari-hari yang ada di awal bulan Zulhijjah. Masyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ketahuilah bahwasannya ketaatan apapun yang kita lakukan di bulan Zulhijjah, sedekah yang kita lakukan, amal saleh yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan, berzikir yang kita lakukan, lebih baik daripada hari-hari yang lain. Berbuat baik, berbakti kepada orang tua kita, itu lebih baik daripada hari-hari yang lain kita lakukan selain dari 10 awal dari bulan Zulhijjah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Lantas, amalan apa yang benar-benar kita bersungguh-sungguh di dalamnya di 10 awal dari bulan Dzulhijjah? Yang pertama, hendaklah kita memperbanyak salat, memperbanyak sujud, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda suatu ketika, Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada beliau, "Ayyu amalin ya Rasulullah?" Amalan apa wahai Rasulullah? Jika aku melakukan suatu amalan yang niscaya amalan tersebut memasukkanku ke dalam surga. Kemudian Rasulullah SAW berwasiat kepada Thauban, "Alaika bikasratis sujud." Hendaklah engkau untuk memperbanyak sujud. Fa wallahi, demi Allah sesungguhnya jika engkau tasjudu sajdatan lillahi illa rafa'aka Allahu bihi. Kata Rasulullah SAW, jika engkau melakukan satu sujud saja menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan angkat dirimu dengan 1 derajat dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosamu. Coba bayangkan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan salat 1 rakaat, di dalamnya terdapat 2 sujud. Kita melakukan salat 2 rakaat, di dalamnya terdapat 4 sujud. Maka berapa derajat yang Allah angkat, berapa derajat yang Allah tinggikan untuk kita, berapa dosa-dosa yang Allah akan hapuskan untuk kita. Oleh karenanya maksimalkan waktu yang ada di 10 dari awal bulan Dzulhijjah ini dengan memperbanyak sholat, dengan selalu hadir bersolat berjamaah di masjid-masjid, dan juga melengkapi dengan sholat-sholat qobliyah dan ba'diyah. Kemudian amalan yang bisa kita lakukan di 10 awal dari bulan Dzulhijjah adalah dengan memperbanyak takbir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Dan hendaklah mereka memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang telah ditentukan. Disebutkan oleh para ulama tafsir yang dimaksudkan hari-hari ayyam al-ma'lumat adalah 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zam wa la ahabbu ila Allah al-'amalu fihinna min hadhihi ayyam. Fa akthiru fihinna min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada al-ashr, yaitu 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah di dalamnya at-tahlil wat-tahmid wat-takbir. Ini menunjukkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil di 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Kemudian yang terakhir, hendaklah kita berpuasa, terlebih puasa pada hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang keutamaan puasa Arafah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sana allati qablahu wallati ba'dahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang puasa hari Arafah, beliau menjawab, "Aku berharap puasa Arafah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan dihapuskannya dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun yang akan datang." Para ulama menyebutkan yang dimaksudkan dosa-dosa yang lalu, yaitu Allah Subhanahu wa taala ampuni kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba, dan yang dimaksudkan diampuni dengan dosa-dosa yang akan datang, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala memudahkan orang tersebut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut dijauhkan dari perbuatan dosa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk selalu beramal saleh. Allahumma waffiqna li shalihil a'mal. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala' wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi